Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi luar biasa, tetap semangat. Yes, oke. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Kabarnya? Baik, alhamdulillah. Adakah yang tidak masuk hari ini? Ada siapa? Oh, Adit. Adit sakit ya, tadi sudah izin. Mari kita doakan Adit semoga lekas sembuh dan bisa belajar bersama kita lagi. Amin. Oke, anak-anak, siapakah yang hari ini datang paling awal ke kelas? Dian. Oke, Dian mendapatkan penghargaan untuk memimpin berdoa pada pagi hari ini. Silakan Dian, maju Yan. Sini. Oke. Jakra, Korbakra, memberi salam. Selamat pagi, Bu Wiwi. Selamat pagi. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dian, boleh kembali ke tempat duduk. Anak-anak, apakah petugas piket hari ini sudah melaksanakan tugasnya? Sudah? Oke, sudah. Baik. Masih ingatkah kalian tentang materi kita yang kemarin, yaitu unsur intrinsik? Siapa kira-kira yang masih ingat ada apa saja di unsur intrinsik itu? Boleh angkat tangan. Alif. Tema. Ada lagi? Zain. Tokoh. Putri. Alur. Ada lagi? Anissa. Latar. Oke, kalau tema isinya apa saja? Contohnya, ada yang tahu tema apa? Tema apa? Apa Zakia? Tema keluarga. Ada lagi? Persahabatan. Kalau tokoh itu contohnya Pak Tani atau si Kancil, atau nama orang atau nama hewan yang berperan sebagai pelaku di dalam cerita. Kemudian, apakah di dalam satu cerita atau mungkin ketika kalian melihat video, kalian pernah mendengarkan atau membaca istilah seperti si kutu buku, si jago merah, si tulang punggung? Pernahkah? Pernah. Artinya apa sih kutu buku itu? Si seseorang atau pelaku yang suka membaca. Kenapa namanya kutu buku? Kenapa tidak ditulis si anak yang suka membaca? Oke, belum tahu. Setelah itu, apakah kalian pernah mendengar atau membaca istilah suaranya menggelegar seperti akan menghancurkan dunia? Pernah? Pernah. Suara yang menggelegar itu sebenarnya artinya apa sih? Suara yang menggelegar itu sebenarnya artinya apa? Suara yang sangat keras. Kenapa kok ditulis menggelegar? Kenapa tidak ditulis suara yang keras gitu aja? Supaya terkesan lebih menarik. Oke, good. Setelah itu, apakah kira-kira kutu buku dengan suara yang menggelegar itu merupakan satu jenis gaya bahasa saja? Tidak, artinya berbeda ya. Jadi kutu buku itu artinya berbeda, kemudian suara yang menggelegar itu
maksudnya juga berbeda. Nah, hari ini kita akan belajar tentang macam-macam gaya bahasa atau sering disebut dengan majas. Apakah dulu sudah pernah mendengar di kelas 4 atau belajar tentang majas? Belum, baru kali ini. Oke, baik. Sebelum kita mulai ke pembahasan tentang majas, kita akan melihat tayangan video terlebih dahulu. Gimana? Setuju? Setuju. Oke, sebelum kita mulai melihat video, bagaimana kalau kita yel-yel kelas 5B yang sudah kalian pakai kemarin? 5B, siap. Cerdas, sopan, santun, ceria. Kelas 5B. 1, 2, 3. Halo kawan-kawan, kami dari kelas 5. Halo, ini kami siap tampil dengan semangat tinggi yang ada di dalam hati. Belajar, berkarya dan siap berprestasi, berbakti untuk Pertiwi. Good job. Baik, mari kita tonton video ini terlebih dahulu. Ani dan Zaki. Zaki bertanya kepada langit, Rani, kamu lihat si Anwar enggak? Dan Rani menjawab, dia seperti buku lagi baca di bawah pohon. Kata Zaki, dia belum suka banget baca, tapi hebat sih dia kalau sudah bagus. Iya, katanya maksudnya cerita itu yang ingin dijalan sendiri. Di sebuah lemari kayu tua, hiduplah sepasang sepatu olahraga bernama si kiri dan si kanan. Mereka sangat rindu berjalan-jalan karena sudah lama tidak dipakai oleh kakak. Aku bosan duduk di sini, keluh si kiri sambil termenung. Aku juga selalu si kanan. Rasanya enak sekali berlari-lari di lapangan seperti dulu. Pagi itu matahari tersenyum hangat dalam jendela kamar. Ayo bangun kakak, seru matahari. Hari ini cerah, waktunya bermain. Mendengar itu, angin pun berembus lembut ke arah wajah Raka dan membisikkan, hendak keluar, mau seperti dulu. Akhirnya, Raka terbangun dan tersenyum. Ia membuka lemari, lalu berkata, wah, sepatu lamaku, sudah lama ya kalian di sana. Si kiri dan si kanan hampir meloncat ke gembira. Akhirnya, seru mereka lagi. Hari itu, si kiri dan si kanan berlari melompat dan menari di bawah sinar matahari. Mereka sama-sama karena akhirnya bisa berjalan-jalan lagi. Sejak hari itu, Raka rajin bermain di luar dan sepatu kesayangan pun tak pernah lagi merasa setia. Oke. Baik, sekarang mari kita coba untuk temukan kira-kira mana sih kata yang terkesan heboh atau menarik tadi. Kira-kira ada kata apa dalam cerita yang sudah kalian dengar atau tonton? Oke, Ulfa. Si kutu buku. Ada lagi? Putri. Si kanan dan si kiri. Ada lagi? Bagaimana kondisi sepatu tadi sebelum dikeluarkan dari lemari? Mengeluh dan berkata apain? Aku bosan duduk diam di sini atau di lemari. Nah, anak-anak, kira-kira apakah sepatu itu bisa terduduk? Tidak. Siapa sih sebenarnya yang harusnya bisa duduk itu? Manusia. Kalau misalkan benda, apakah benda itu terduduk? Tidak ya, baik. Nah, itulah ungkapan-ungkapan gaya bahasa yang bertujuan untuk menarik perhatian si pembacanya. Nah, oke, kita akan melihat dulu
video yang dimana nanti isinya penjelasan tentang gaya bahasa atau majas secara rinci. Jadi kalian boleh mengeluarkan buku yang nanti ketika ada informasi penting sampean bisa mencatatnya. Yuk silakan bukunya dikeluarkan. Bahasa Indonesia SD majas adalah gaya bahasa makna kiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan pesan. Majas akan membuat cerita memiliki makna mendalam dan menarik untuk dibaca. Definisi majas dari yang pertama majas metaforik, yang kedua majas personifikasi, dan yang ketiga majas hiperbola. Majas metafora. Majas metafora adalah majas yang menggunakan kata yang mewakili simbol dari makna sebelumnya. Contoh majas metafora, rumah itu habis dilewat si jago merah dalam waktu 2 jam saja. Nah, si jago merah adalah simbol atau kata lain dari apa? Berikut contoh majas metafora lainnya. Nina adalah buah hati kesayangan orang tuanya. Buah hati sebenarnya adalah anak. Yang kedua, ada seorang bintang. Berikut contoh majas presentasi lainnya. Pohon bergoyang terkena angin kencang. Pohon meradang, perlahan tumbang. Yang ketujuh, burung diam membisik. Dan yang kedelapan, burung bersiul dan menari menyambut pagi. Kita ke majas hiperbola. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan kata yang bermakna berlebihan untuk menekankan manusia. Contoh majas hiperbola: sesaat setelah kulit lomba dibunyikan, anak itu langsung berlari secepat kilat. Nah, berlari secepat kilat itu kayak kecil, ini bermakna berlari sangat cepat seperti kilatan cahaya. Jadi majas hiperbola ini menggunakan ungkapan yang berlebihan dan tidak masuk akal. Berikut contoh majas hiperbola lainnya. Hantu itu sangat menakutkan, rasanya jantungku mau copot. Nah, ini juga berlebihan ya, karena tidak mungkin jantung akan seperti itu ketika kita mengalami rasa takut. Yang kedua, aku sangat senang sampai rasanya bisa terbang. Nah, ini juga majas hiperbola lainnya, karena mengungkapkan sesuatu secara berlebihan. Nah, itu tadi adalah contoh dari ketiga majas atau gaya bahasa. Baik, sekarang coba sebutkan. Ada 3 ya tadi. Yang pertama, majas apa? Metafora. Yang kedua, personifikasi. Yang ketiga, majas hiperbola. Anak-anak, untuk lebih memahamkan lagi pemahaman kalian tentang majas atau gaya bahasa, kita akan bertanya kepada salah satu guru yang memang membidangi di bidang bahasa Indonesia. Setuju? Setuju. Oke, kita tunggu dulu ya Bu Tina ya. Oke, terima kasih Bu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke. Oke, saya akan menjelaskan sedikit ya atau menambahkan sedikit tentang majas. Oke. Nah, majas itu dibagi menjadi 3, yaitu personifikasi, metafora, dan hiperbola. Nah, diulas satu-satu nggih. Yang personifikasi dulu, yaitu personifikasi itu menyamakan seperti manusia. Nah, jadi ini madane seperti manusia, benda yang dianggap seperti manusia. Contohnya, misalnya
Angin berbisik di telingaku. Nah, angin diibaratkan berbisik di telinga. Nah, sekarang angin itu bisa berbicara apa tidak? Nah, padahal angin tidak bisa berbicara, tapi angin seperti berbisik. Oke, jajal ke temannya. Sekarang ke telinganya temannya, jajal. Tiup ke telinga temannya dari jauh saja enggak apa-apa. Gitu saja. Nah, temannya merasakan apa? Merasakan ada angin itu, kamu merasakan apa anginnya yang bersuara? Merasakan. Jadi hanya bisa dirasakan, tidak ada suaranya, gitu. Nah, yang kedua yaitu majas metafora, yaitu membandingkan dua benda yang dianggap sama. Seperti dia singa di medan perang. Nah, singa itu bagaimana sifatnya? Bagaimana? Dia sangat kuat. Lagi, dia berani. Jadi diibaratkan orang yang di medan perang itu berani dan kuat seperti apa? Seperti singa. Yang terakhir, majas hiperbola, yaitu melebih-lebihkan sampai tidak masuk akal. Jadi dilebih-lebihkan sampai tidak masuk akal. Nah, contohnya seperti dia berjalan sangat lambat, seperti siput. Nah, siput itu berjalan lambat kan, tapi berjalannya kamu selambat-lambatnya apa seperti siput? Nah, tidak, jadi tidak masuk akal. Bisa dipahami nggih? Kalau personifikasi tadi apa kesimpulannya? Kalau personifikasi tadi mengibaratkan seperti manusia. Kalau metafora membandingkan dua benda yang hampir sama. Yang ketiga, majas hiperbola yang melebih-lebihkan sampai tidak bisa masuk akal. Oke. Gimana anak-anak sudah bisa dipahami ya? Bisa. Baik Bu Tina, terima kasih atas ilmu yang sudah Bu Tina berikan kepada anak-anak ya Bu. Iya, sama-sama. Nanti bermanfaat dan bisa dipakai ke pembelajaran seterusnya. Oke, sama-sama Ibu. Ya. Langsung. Iya. Terima kasih anak-anak, itu tadi penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan tetap belajar, nggih. Sekian dari saya, bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah melihat video, sudah mendapatkan penjelasan dari Bu Tina. Sekarang kita akan coba lagi menggali sejauh mana pemahaman kalian tentang majas melalui kegiatan diskusi. Siap? Siap, oke. Setelah ini Bu Wiwit akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Acak ya. Oke. Di sini kelompok yang pertama adalah kelompok harimau, kelompok yang kedua adalah kelompok serigala, dan kelompok ketiga adalah kelompok elang. Oke, kita mulai acaknya. Oke, yuk. Boleh berkumpul dengan kelompoknya ya, yang sudah di papan. Yuk, silakan. Kalian akan mendapatkan LKPD atau lembar kerja yang akan kalian selesaikan dalam satu kelompok. Kesepakatan nanti dikerjakan bersama-sama. Ya. Kemudian caranya adalah di dalam LKPD akan ada garis-garis atau kolom seperti ini. Nanti di sini akan ada kata majasnya apa, atau kata kiasnya apa, jenis majasnya apa, dan artinya apa. Tinggal ditempelkan saja. Paham? Paham. Setelah itu tidak lupa setelah dikerjakan kita akan presentasi ya, Adi ya. Oke. Jenis majasnya ini nanti ditulis sendiri ya. Misalnya Alif mau ini nomor 1. Berarti nanti ini jenis majasnya apa. Kemudian di belakangnya ini ada arti katanya. Ini arti katanya. Sudah? Oke. Nanti kalian akan mendapatkan, oke, good, sip. Sudah mulai ditata ya. Nah, akan dapat satu gambar dan satu arti. Silahkan dipasangkan dulu baru dilem ya.
Adakah pertanyaan, adakah kesulitan? Ya. Boleh ditata dulu, boleh. Misalnya dibuka dulu kan, tata dulu di sini nomor 1. Jangan langsung dilem ya. Berkumpul. Yo, sudah apa belum? Baik, semuanya sudah selesai ya. Siapa kelompok yang ingin maju dulu mempresentasikan hasil kelompoknya? Antara kelompok harimau dan kelompok serigala. Boleh switch dulu. 1 orang saja yang mewakili. Iya. Oke, Zakia dulu. Kelompoknya serigala. Ayo, kelompok serigala boleh maju dulu. Jangan lupa salam. Suaranya yang keras. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Serigala ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Nama kelompok serigala, anggota Ulfa, Zakia, Raida, Alda, Putri. Nomor 1 langsung. Nomor 1. Yang lain silakan diperhatikan, dikoreksi bila kurang betul. Rivaldi adalah seorang bintang kelas di kelasnya. Jenis majas metafora. Arti kata anak yang pandai. Demi mencukupi kebutuhannya, Dedi rela banting tulang setiap hari. Jenis majas metafora. Arti kata kerja keras. Perutku sudah berdemo minta diisi. Majas hiperbola, arti kata sangat lapar. Sepulang dari Jepang, kakakku membawa buah tangan yang sangat banyak. Jenis majas metafora, arti kata oleh-oleh. Oke. Apakah ada pertanyaan? Atau mungkin ada yang mau mengoreksi, mungkin belum betul atau bagaimana? Tidak ada? Tidak ada? Baik, boleh ditutup dulu. Sekian dari hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dikasih apa? Dikasih B, dikasih O, dikasih W. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Wow, keren. Next, silakan duduk kelompok serigala. Nah, anak-anak semuanya sudah berhasil atau bisa mencerna dengan berdiskusi. Kita bisa memahami materi dengan berdiskusi. Nah, sekarang untuk lebih memahami lagi setiap individunya, setiap diri sampean, kita akan melaksanakan tes. Ya, tesnya ini tes mandiri. Mandiri artinya dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, siap? Siap. Oke, sebelum kita ke tes mandiri, karena semua kelompok sudah menampilkan hasil usahanya dengan baik, maka satu kelompok
per orangnya akan mendapatkan 1 buah reward. Rewardnya adalah 1 buah pensil 2B. Oke? Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Baik. Ini ya. Dari kelompok harimau dulu. Oke. Silakan di bawah. Setelah itu kita akan mengerjakan soal mandiri. Senang tidak mendapatkan reward? Senang. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi, lebih semangat lagi. Oke? Oke, yuk. Yuk, silakan. Selamat mengerjakan. Gimana? Apakah semuanya sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, boleh dikumpulkan ya. Ke sini. Oke, adakah yang merasa kesulitan ketika sedang mengerjakan soal tadi? Boleh, semuanya bisa. Semuanya sudah paham. Paham. Oke, baik. Setelah ini kita akan melakukan permainan dulu atau ice breaking dulu. Boleh semuanya berdiri. Kita akan main sikut sikat sakit. Yuk, siapkan satu benda yang ada di tengah meja kelompok sebagai sikatnya ya. Anggaplah itu sikat. Oke, siap ya. Perhatikan. Sakit. Sikut. Sikat. Baik. Oke, sudah ya. Silakan duduk dulu. Oke, anak-anak. Setelah dari rangkaian belajar yang sudah kita lakukan tadi, coba siapa yang bisa menyebutkan hal apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Angkat tangan. Ulfa. Oke, mempelajari macam-macam majas. Majas ada berapa? Raida? Ada 3. Yang pertama apa, Da? Majas metafora. Yang kedua majas apa? Alif. Majas personifikasi. Yang ketiga, Bian? Majas hiperbola. Sudah paham? Sudah. Apakah bisa dilanjut? Baik, kalau bisa dilanjut, nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba buat satu cerita menggunakan majas yang sudah kalian pelajari. Siap? Siap, baik. Untuk menutup kegiatan pada hari ini, kita tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat dulu ya. Baik, masih ingat kan? Masih dong, yuk. Tepuk 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Gemar belajar, makan sehat dan bergizi. Ayo bermasyarakat, tak lupa istirahat. Akulah anak Indonesia hebat. Baik, untuk menutup kegiatan pada pagi hari ini, silakan wakil ketua kelas untuk memimpin berdoa. Yo, Liv, maju Liv. Siap. Kepada Bu Wiwit memberi salam. Selamat siang Bu Wiwit. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh duduk dulu, Liv. Oke, jangan lupa di rumah langsung istirahat ya nanti. Kemudian jangan lupa juga membantu orang tuanya
Ya, Toha ya. Kalau ibunya repot harus dibantu, bapaknya repot dibantu semampunya. Oke? Oke, jangan lupa jaga kesehatan. Mohon maaf apabila Bu Wiwit ada salah selama pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh berkemas-kemas.